Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. Perkenalkan, nama saya Ria Tripratiwi dari Universitas Hairun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi, kelas 4D dengan nomor pokok mahasiswa 022722111104. Puji dan syukur senantiasa dipanjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas yang telah diberikan ini. Ucapan terima kasih saya sampaikan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Suwito SMSI selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian. Saya menyadari masih terdapat kekurangan karena masih dalam tahap proses pembelajaran. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan tugas ini. Akhirnya dengan selesai disusunnya, semoga dapat bermanfaat dan mampu dijadikan sumber informasi bagi kita semua. Fenomenologi bisa diartikan sebagai studi tentang pengalaman hidup oleh seseorang atau metode untuk mempelajari bagaimana individu secara subjektif merasakan pengalaman dan mampu memberikan sebuah makna dari fenomena tersebut. Fenomenologi merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian bersifat kualitatif. Metode kualitatif hadir sebagai respons terhadap keberadaan dari metode kuantitatif yang dianggap tidak mampu lagi menjawab berbagai persoalan kehidupan yang ada. Tujuan dari penyampaian tugas ini adalah untuk mengemukakan teori fenomenologi dalam ilmu pengetahuan dan mampu melengkapi tugas dari mata kuliah untuk metode penelitian. Lalu bagaimana metode fenomenologi ini digunakan untuk penelitian? Metode fenomenologi digunakan dalam penelitian untuk memahami dan menggambarkan sebuah pengalaman secara subjektif oleh individu terhadap suatu fenomena. Ini melibatkan pengumpulan data dari partisipan melalui wawancara mendalam atau observasi yang terfokus. Kemudian mampu untuk menganalisis data tersebut untuk mengidentifikasi sebuah pola, tema, dan struktur inti dari pengalaman yang diamati. Langkah-langkahnya melibatkan deskripsi fenomena, reduksi fenomena menjadi inti atau struktur pokok, dan refleksi terhadap makna fenomena tersebut bagi individu atau kelompok yang mengalaminya. Istilah fenomena sudah menjadi sebuah kata yang tidak asing lagi di telinga kita. Namun yang menjadi sebuah pertanyaan, apakah hanya sekedar kata yang sudah biasa dipakai atau hanya sebuah istilah yang menjadi kata penghias dalam sebuah pembicaraan? Atau hanya pengalaman panca indera kita yang kita ungkapkan kepada orang lain. Jika kita berbicara mengenai fenomenologi, pasti tidak lepas dari suatu terminologi, yaitu apa itu. Terdorong dari kemauan untuk memahami secara lebih mendalam tentang apa itu fenomenologi, pertanyaan inilah yang selalu terngiang-ngiang di benak sehingga mengantarkan kepada suatu pengertian yang secara mendalam mengenai konsep fenomenologi oleh seorang Edmund Husserl. Perlu diketahui bahwa di sini saya membahas beberapa hal dari kehidupan oleh Edmund Husserl. Pertama, riwayat hidupnya dalam mendalam pemikirannya. Tentu lebih utama kita harus tahu sedikit mengenai identitasnya. Siapa dia, berasal dari mana, bagaimana latar belakang kehidupannya, dan sebagainya. Dua karya atau pemikiran utamanya. Untuk mengetahui pemikirannya, perlulah kita mengerti terlebih dahulu tulisan-tulisan terpentingnya. 3 pikiran-pikiran pokok. Tulisan ini difokuskan pada pemikiran fenomenologi menurut seorang Edmund Husserl, sebab ia adalah tokoh pertama selaku pendiri dari aliran ini. Ia juga mempengaruhi filsafat abad ke-20 secara lebih mendalam, sampai pada penemuan akan analisa struktur intensi dari tindakan-tindakan mental dan sebagaimana struktur ini terarah pada objek real dan ideal. Bagi seorang Husserl, fenomenologi ialah ilmu pengetahuan atau logos tentang apa yang tampak atau fenomena. Fenomenologi dengan demikian ini merupakan ilmu yang mempelajari atau apa yang menampakkan diri fenomenon. Karena itu, setiap penelitian atau setiap karya yang membahas cara penampakan dari apa saja sudah merupakan bagian dari fenomenologi. Secara material, karya ini memiliki tujuan yang mendasar, yaitu sebagai pembuka cakrawala pengetahuan filsafat pada umumnya
dan fenomenologi pada khususnya. Mengingat pengetahuan filsafat merupakan pengetahuan yang memerlukan energi yang cukup untuk mempelajarinya hingga mampu masuk ke dalam relung hati terdalam dari ranah filsafat. Kata fenomenologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu fenomenon, yaitu sesuatu yang tampak, yang terlihat karena berkecakupan. Dalam bahasa Indonesia biasa dipakai dengan namanya istilah, yaitu gejala. Secara istilah, fenomenologi adalah ilmu pengetahuan atau logos tentang apa yang tampak. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa fenomenologi adalah suatu aliran yang membicarakan fenomena atau segala sesuatu yang tampak atau yang menampakkan diri. Seorang fenomenolog yaitu suka melihat gejala fenomenolog bergerak di bidang yang pasti. Hal yang menampakkan dirinya yaitu dilukiskan tanpa meninggalkan bidang evidensi yang langsung. Fenomenologi adalah suatu metode pemikiran, a way of looking at things. Lahirnya aliran psikologi fenomenologi sangat dipengaruhi oleh filsafat fenomenologi. Tokoh filsafat fenomenologi yang terkenal adalah tentu saja Edmund Husserl yang pada tahun 1859 sampai dengan 1938. Bagi seorang fenomenolog, kisah seorang individu adalah lebih penting dan terasa bermakna daripada hipotesis ataupun aksioma. Seorang penganut fenomenologi cenderung menentang segala sesuatu yang tidak dapat diamati. Fenomenologi juga cenderung menentang naturalisme, biasa juga disebut dengan objektivisme atau positivisme. Hal ini demikian dikarenakan fenomenolog cenderung yakin bahwa sesuatu bukti atau fakta tersebut dapat diperoleh tidak hanya dari dunia kultur dan natural tetapi juga ideal, semisal angka atau bahkan kesadaran hidup. Pendekatan fenomenologis memusatkan perhatian pada pengalaman subjektif. Pendekatan ini berhubungan dengan sebuah pandangan secara pribadi mengenai dunia dan penafsiran mengenai berbagai kejadian yang dihadapinya. Pendekatan tersebut mencoba memahami kejadian fenomenal yang dialami oleh setiap individu tanpa adanya beban prakonsepsi. Pendekatan fenomenologis meliputi yaitu yang pertama pasti adanya pengamatan, yaitu sesuatu replika dari benda di luar manusia yang intrapsikis dibentuk berdasarkan rangsang-rangsang dari objek. Yang kedua adanya imajinasi, yaitu sesuatu perbuatan action yang melihat suatu objek yang absen atau sama sekali tidak ada melalui sesuatu isi psikis atau fisik yang tidak memberikan dirinya sebagai diri melainkan sebagai representasi dari hal yang lain. Dunia imajinasi berdasarkan aktivitas suatu kesadaran. Yang ketiga, berpikir secara abstrak. Bidang yang sangat penting dalam hidup psikis manusia ialah berpikir secara abstrak. Aristoteles berpendapat bahwa pikiran abstrak berdasarkan pengamatan, yaitu tak ada hal yang dapat dipikirkan yang tidak dulu menjadi bahan. Dengan menghilangkan ciri-ciri khas sesuatu abstraksi tersebut terjadi kumpulan ciri-ciri umum, yaitu sesuatu ide yang dapat dirumuskan dalam suatu definisi. Yang keempat, yaitu adanya merasa atau menghayati. Merasa ialah gejala lain dari kesadaran atau mengalami pengalaman tidak disadari dengan secara langsung, sedangkan perasaan biasanya disadari. Merasa ialah gejala yang lebih dekat pada diri manusia daripada pengamatan atau imajinasi. Seperti yang telah disebutkan di awal bahwa sebagai sebuah aliran fenomenologi diartikan sebagai yang menampakkan dirinya di dalam dirinya sendiri menurut adanya. Dengan demikian, fenomenologi adalah merupakan refleksi mengenai pengalaman langsung dari setiap tindakan secara intensif yang berhubungan dengan objek. Tidak cukup sampai di situ, fenomenologi ini juga menolak penggunaan kerangka teori sebagai langkah untuk melakukan kajian ataupun penelitian karena akan menjadikan hasil kajian atau penelitian tersebut menjadi artifisial dan jauh dari sifat-sifat naturalnya.
Hal ini demikianlah yang menjadikan fenomenologi ini berbeda dengan aliran-aliran filsafat yang lain. Dan justru karena ini pula saya sangat setuju dengan aliran fenomenologi yang berusaha memberikan kesempatan suatu objek untuk berbicara sendiri. Alasan lainnya adalah bahwa fenomenologi banyak digunakan oleh para pemikir-pemikir di abad modern ini. Seperti misalnya Hasan Hanafi yang menggunakan pendekatan fenomenologi ini untuk menganalisis sebuah realitas dari masyarakat, politik, ekonomi, realitas khazanah, Islam, dan realitas tentang tantangan barat. Hasan Hanafi sendiri juga mengakui pentingnya menggunakan metode fenomenologi sebagai pilihan metodologi yang tepat dalam menganalisis Islam secara alternatif di Mesir. Apa yang dikatakan oleh Hasan Hanafi tersebut memang tidak salah, sebab kaitannya dengan studi agama. Pendekatan fenomenologi ini digunakan untuk memperoleh sebuah gambaran yang lebih utuh dan yang lebih fundamental tentang fenomena keberagaman manusia untuk memperoleh esensi keberagaman dari manusia serta struktur fundamental tersebut dari keberagaman manusia secara umum, yaitu universal, transendental, dan inklusif, dan bukannya gambaran keberagaman manusia secara partikular, eksklusif. Pada milenium ketiga ini banyak fenomena-fenomena yang terjadi, baik secara langsung yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Fenomena-fenomena yang masih panas dan menjadi persoalan yang kerap kali diperbincangkan dalam media massa. Salah satunya yaitu tentang global warming. Adapun fenomena yang baru saja kita alami yakni berencana alam, khususnya di Indonesia, kita dapat melihat fenomena alam yang sering menimpa negeri kita yang tercinta ini. Fenomena dalam alam yang tidak kita ketahui kapan akan dan apa yang menyebabkannya terjadi, antara lain misalnya saja meluapnya lumpur lapindo di Sidoarjo dan gelombang tsunami di Aceh. Memang kita yakin bahwa penyebabnya ialah karena keserakahan dan ketidakpuasan manusia akan sumber daya alam. Dalam hal ini, ketidakpuasan tersebut dari manusia akan kebutuhan hidup. Menurut saya, baik global warming maupun fenomena-fenomena alam yang lainnya merupakan fenomena yang sangat menarik dan masih aktual untuk diperbincangkan dalam pembahasan fenomenologi. Misalnya menumpuknya sampah di TPA Sipaturang. Siapa yang percaya bahwa pemulung yang sering mengais-ngais tersebut itu sebenarnya orang kaya? Rupanya di balik semuanya itu ada fenomena-fenomena yang mau disampaikan. Dalam hal ini sebaiknya janganlah kita melihatnya hanya sebatas mata melihat atau apa yang tampak pada mata kita, tetapi sebenarnya ada fenomena yang tersembunyi di balik semuanya itu, yaitu pemulung di TPA Piturang tersebut adalah bukan semuanya miskin, tetapi kebanyakan ialah orang kaya. Dalam karya ini saya menghimbau kepada kita yang hadir di sini supaya dalam melihat atau merasakan atau mengalami setiap fenomena-fenomena dalam hidup selalu bertitik berangkat dari pemikiran fenomenologi, di mana kita perlu kembali kepada benda-benda itu sendiri. Jelas bahwa yang dimaksud ialah membiarkan objek-objek itu menampilkan seperti dirinya sendiri. Dengan demikian kita akan menjadi pewaris pemikiran oleh seorang Husserl, dan juga kita akan dibawa kepada sesuatu yang referensi yang mendalam dari luasnya panorama fenomenologi dewasa ini. Sedangkan bagi masyarakat pada umumnya, semoga dengan memandang fenomena dari dua sudut, yaitu melihat fenomena yang selalu menunjuk keluar atau berhubungan dengan realitas di luar pikiran, kemudian melihat fenomena dari sudut kesadaran kita karena selalu berada dalam kesadaran kita. Dengan demikian, dalam memandang fenomena harus melihat penyaringan terlebih dahulu sehingga mendapatkan kesadaran yang murni. Sebagai penutup di sini saya mencoba menyimpulkan, walaupun masih jauh dari sempurna, di mana ciri khas pemikiran oleh seorang Husserl tentang bagaimana semestinya menemukan kebenaran dalam filsafat terangkai dalam satu kalimat,
yaitu Nach den Sachen selbst, yang artinya adalah kembalilah kepada benda-benda itu sendiri. Dengan pernyataan ini, seorang Husserl menghantarkan kita untuk memahami realitas itu apa adanya, serta mendeskripsikan seperti apa dan bagaimana realitas itu menampakkan diri kepada kita. Namun sesungguhnya, usaha kembali pada benda-benda itu sendiri bagi seorang Husserl adalah kembali kepada realitas itu sebagaimana dia tampil dalam kesadaran kita. Apa yang tampil kepada kita itulah yang disebut dengan fenomena. Fenomenologi secara khusus berbicara tentang kesadaran dan strukturnya, atau cara-cara bagaimana fenomena muncul pada kita. Karena kesadaran semestinya merupakan apa di mana segala sesuatu menyatakan dirinya, dan fenomenologi adalah studi tentang kesadaran itu sendiri, maka fenomenologi merupakan sebuah filsafat utama. Eksistensialisme berhubungan erat dengan fenomenologi. Fenomenologi lebih suatu metode filsafat daripada suatu ajaran. Metode fenomenologi ini Husserl kemudian dikembangkan oleh muridnya, antara lain M. Scheler dan Marleau-Ponty. Fenomenologi mengatakan bahwa kita harus memperkenalkan gejala-gejala dengan menggunakan intuisi. Kenyataan tidak harus didekati dengan argumen-argumen, konsep-konsep, dan teori umum. Setiap benda mempunyai hakikat-hakikatnya, dan hakikat inilah yang berbicara kepada kita kalau kita membuka diri untuknya. Kita harus mengabstrahir dari semua hal yang tidak hakiki. Kalau segala sesuatu yang tidak hakiki sudah dilepaskan, lalu semua hal yang ingin kita selidiki mulai berbicara, dan bahasa ini dimengerti berkat intuisi kita. Oleh karena itu, metode fenomenologi setelah membuktikan manfaatnya untuk epistemologi, psikologi, antropologi, studi agama, dan etika. Sekian, terima kasih.